Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran keterampilan penulisan ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan paraphrase dengan bantuan salah satu web, yakni spinner.id. Web ini akan memberikan kita beberapa saran kalimat yang diparaphrase dengan cara mengganti beberapa kata dengan kata yang lain namun memiliki makna yang sama. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja dari web ini, kita akan coba secara langsung. Pertama, kita langsung kunjungi website spinner.id. Kemudian kita buka website yang ini. Kalau misalkan kita sudah pernah menggunakan spinner.id, maka kita tinggal klik login spinner. Kemudian kita masukkan email dan password sesuai dengan akun yang sudah kita buat. Tetapi kalau misalkan kita baru pertama kali menggunakan spinner.id, maka klik sign up. Kita isikan nama akunnya, misal seperti ini. Kemudian kita masukkan email untuk registrasi dan klik captcha-nya. Nah, selanjutnya klik sign up. Di sini ada pemberitahuan, silakan cek email Anda. Kita cek email kita. Kemudian kita cek di sini di update. Nah, ada email dari spinner.id. Semisal Anda tidak menemukan email spinner.id di kotak masuk, maka Anda bisa mengeceknya di folder spam. Kita coba buka emailnya dan klik di sini untuk verifikasi email. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian diketikkan kembali passwordnya dan klik save. Maka akun kita tadi sudah terverifikasi. Kemudian kita login kembali sesuai dengan email dan password yang kita gunakan tadi. Klik captcha-nya. Setelah tercetak seperti ini dan klik login. Nah, maka kita sudah memiliki akun spinner.id. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada rewrite engine nanti yang akan kita gunakan untuk paraphrase. Kemudian ini ada tutorial, kalau misalkan Anda ingin melihat tutorial, ada Telegram, YouTube, dan upgrade ke Pro. Kalau misalkan Anda ingin mendapatkan fasilitas yang lebih. Nah, tetapi kita akan menggunakan versi gratisnya saja. Nah, sekarang kita akan coba secara langsung ya untuk mengetahui bagaimana spinner.id ini melakukan paraphrase dari kalimat yang akan kita kutip. Nah, kita ambil salah satu artikel. Nah, artikel ini ya, kita akan mengutip kalimat yang ada di artikel ini yang merupakan pendapat dari penulis. Nah, misalnya kita akan mengutip kalimat ini. Nah, kita kopikan ke Word terlebih dahulu. Nah, kita cek terlebih dahulu berapa tingkat plagiasinya kalau kita mengutip kalimat ini secara langsung dan dimasukkan dalam artikel kita. Kita cek di Plagiarism Checker X. Nah, bisa kita lihat di sini ya, similarity-nya 100%. Nah, berarti kalau kita kutip kalimat ini secara langsung dimasukkan dalam artikel kita, maka dia akan terdeteksi plagiasi. Nah, tingkat plagiasinya tadi 100%. Nah, sekarang kita akan coba melakukan paraphrase dengan menggunakan bantuan spinner.id. Kita copy paste kalimat tadi ke bagian ini. Kemudian kita klik bagian yang ini, separate and rewrite, dan kita tunggu proses paraphrasing-nya.
Nah, ini adalah hasil paraphrase yang disarankan oleh spinner.id. Kalau kita lihat, spinner.id ini mengubah beberapa kata yang ada dengan sinonimnya tanpa merubah strukturnya. Kata-kata yang diwarnai biru ini merupakan hasil sinonim dari kata-kata yang ada di bagian atas. Sementara kata-kata yang masih berwarna hitam ini sama dengan kata-kata yang ada di bagian atas. Nah, sekarang coba kita lihat ya, evaluasi ini merupakan sinonim dari penilaian. Autentik sama, sebetulnya merupakan sesuatu sebutan. Ini adalah sinonim dari sesungguhnya adalah suatu istilah. Nah, yang diciptakan tetap. Nah, ini strukturnya sama. Sama dengan struktur kalimat yang atas, hanya saja beberapa kata yang ada diganti dengan sinonimnya. Nah, ini adalah metode paraphrase yang digunakan oleh spinner.id. Nah, metode ini disebut sebagai metode spinning. Nah, metode ini hanya merubah kata-kata dengan sinonimnya tanpa merubah strukturnya. Dan karena paraphrasing yang dilakukan ini hanya merubah kata-kata yang ada dengan sinonimnya, maka kita harus mengecek kembali apakah sinonimnya itu sudah sesuai dengan konteks kalimatnya atau tidak. Karena meskipun sebuah kata itu diganti dengan sinonimnya, belum tentu sinonimnya itu cocok dengan konteks kalimatnya. Nah, sehingga di sini perlu kita cek kembali apakah hasil paraphrase yang dilakukan spinner.id ini sudah sesuai dengan konteks kalimatnya atau tidak. Nah, kalimatnya sudah benar atau tidak. Nah, sekarang kita cek. Evaluasi autentik. Nah, evaluasi ini merupakan sinonim dari penilaian. Boleh ya kita gunakan. Sebetulnya merupakan sesuatu sebutan. Sesungguhnya ini diganti dengan sebetulnya. Ini sepertinya kurang baku ya. Nah, kita lihat apakah spinner.id menyarankan sinonim yang lain sebagai pengganti sesungguhnya. Nah, untuk melihat sinonim yang lain, Anda tinggal mengklik ini, kata sebetulnya, diklik lagi. Di sini bisa dilihat spinner.id tidak punya sinonim lain selain kata sebetulnya. Sehingga kalau kasusnya seperti ini ya, berarti kita harus melakukan paraphrase secara manual. Nah, kalau kita baca ya bahasanya ini, kata sebetulnya ini bisa kita hapus saja. Nah, sehingga kalimatnya menjadi evaluasi autentik merupakan. Nah, untuk menghapus kata sebetulnya, ini kita bisa perbaiki di bagian final text-nya. Kita hapus saja sebetulnya. Nah, merupakan sesuatu sebutan. Nah, sebutan ini juga tidak baku ya. Nah, sinonim dari kata istilah. Meskipun ini adalah sinonimnya, tetapi untuk konteks kalimat ini dia tidak baku. Sehingga sebutan ini harus kita ganti. Nah, kita lihat lagi mungkin ada kata yang lain yang disarankan spinner.id. Kita lihat, nah tidak ada ya. Berarti kalau seperti ini, kembali lagi kita lakukan paraphrase secara manual. Nah, kalau kita perhatikan, ini tidak ada kata lain ya yang bisa kita gunakan, berarti kita kembalikan saja kata sebutan ini dengan kata aslinya. Nanti kalaupun misal terdeteksi plagiasi, nanti kita ubah belakangan. Nah, untuk menggantinya sama ya, tinggal Anda ganti di bagian final text-nya. Satu catatan di sini adalah jangan sampai Anda langsung mengklik bagian ini ya untuk mengganti kata-kata dengan kata-kata yang lainnya. Nah, kalau misalkan Anda langsung mengklik di sini istilah, nah maka hasil yang di final text ini akan kembali lagi ke bahasa yang adjust text ini. Nah, sehingga bagian yang tadi yang
tadi kita hapus, nanti akan muncul kembali di bagian sini. Nah, sehingga ketika Anda melakukan perubahan, jangan merubah kata-katanya di sini ya. Di bagian adjust text ini kita hanya melihat sinonimnya yang disarankan, tetapi jangan sampai kita mengklik kata apapun di sini. Nah, untuk mengubahnya, Anda bisa mengubah secara manual di final text-nya. Selanjutnya, yang diciptakan tetap ya. Tetapi karena tadi kita sudah mengganti sebutan tadi menjadi kata istilah, berarti ada 3 kata berurutan yang sama dengan kata-kata aslinya. Istilah yang diciptakan. Ini kan sama dengan istilah yang diciptakan. Kaidahnya adalah tidak boleh ada 3 kata atau lebih berurutan yang sama dengan kata-kata aslinya. Nah, sehingga kalau terjadi seperti ini, ada 3 kata atau lebih yang sama, kita harus melakukan paraphrase. Kata yang diciptakan ini bisa kita ganti menjadi yang dibuat. Dibuat. Selanjutnya, kata buat juga ini sinonim dari kata untuk. Nah, tetapi ini tidak baku. Kita coba lihat sinonim yang lain. Tidak ada ya. Berarti kita kembalikan saja kata ini ke kata aslinya. Untuk menerangkan. Menerangkan ini sinonim dari kata menjelaskan. Tapi ini kurang cocok ya. Kita coba lihat sinonim yang lain. Nah, ini disarankan juga memakai kata memaparkan sebagai pengganti dari kata menjelaskan. Nah, ini lebih cocok dibandingkan dengan kata menerangkan. Nah, sehingga kita gunakan kata memaparkan. Memaparkan bermacam tata cara evaluasi alternatif. Sudah benar ya. Kemudian bermacam tata cara tersebut membolehkan siswa. Kata membolehkan ini sebagai ganti dari kata memungkinkan. Nah, kata membolehkan dengan memungkinkan ini kan maknanya berbeda. Kita coba lihat sinonim yang lain, mengizinkan. Nah, kalau saya sendiri ini tidak bisa dirubah ya. Kita kembalikan kata membolehkan menjadi kata memungkinkan. Ini lebih bagus ketika ditambah kata untuk bisa mendemonstrasikan. Buat ini juga tidak baku ya, sehingga kita kembalikan saja ke aslinya. Tetapi karena kita mengganti kembali kata buat menjadi kata untuk, berarti ada 3 kata berurutan yang sama dengan sumber aslinya. Mendemonstrasikan kemampuannya untuk. Mendemonstrasikan kemampuannya untuk. Nah, berarti ada 3 kata berurutan yang sama. Sehingga perlu kita paraphrase kembali. Kemampuan ini bisa kita ganti menjadi keahliannya. Sehingga ini tidak menjadi 3 kata berurutan yang sama ya. Karena kita sudah mengganti kata kemampuannya dengan keahliannya. Nah, selanjutnya menuntaskan tugas-tugas. Menuntaskan ini sebagai sinonim dari kata menyelesaikan. Nah, boleh ya kita gunakan. Kemudian membongkar permasalahan. Nah, membongkar ini tidak cocok ya ketika digunakan sebagai sinonim dari kata memecahkan masalah. Nah, kita coba cek sinonim yang lain. Tidak ada sinonim yang disarankan. Nah, berarti kalau kita pikirkan, membongkar ini bisa kita paraphrase menjadi menyelesaikan permasalahan. Ataupun mengekspresikan pengetahuannya dengan.
Nah, ini juga ada 3 kata yang masih sama dengan kata-kata aslinya, mengekspresikan pengetahuannya dengan. Nah, kata mengekspresikan ini bisa kita ganti dengan kata mengungkapkan. Mengungkapkan pengetahuannya dengan cara. Nah, dengan metode ini tidak cocok ya, sehingga kita ganti saja, kembalikan ke aslinya dengan cara. Kita lihat kembali, ada 3 kata yang sama ya, dengan cara mensimulasikan. Ini ada 3 kata berurutan yang sama dengan aslinya. Berarti harus ada kata yang kita ganti kembali. Nah, mensimulasikan ini bisa kita ganti dengan mempraktekkan. Nah, kita ganti kata mensimulasikan dengan kata mempraktekkan. Nah, suasana yang bisa ditemui di dalam dunia nyata di luar area sekolah. Nah, ini juga ada banyak kata ya yang sama, tapi spinner.id tidak memberikan sinonim ya di sini, sehingga kita harus paraphrase secara manual. Ditemui ini bisa kita ganti menjadi dijumpai. Kata di dalam dihilangkan saja di-nya. Nah, ini adalah hasil final text-nya yang akan kita gunakan dalam artikel kita. Nah, spinner.id ini sudah memberikan saran paraphrase seperti ini. Tetapi setelah kita coba baca-baca kembali dan kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya, maka kita dapatkan hasil paraphrase akhirnya adalah seperti ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam tulisan kita. Kita kopikan ke Word, kemudian kita cek kembali di Plagiarism Checker X, apakah similarity-nya sudah rendah atau tidak. Nah, masih ada yang sama ya, yang terdeteksi 100% untuk kata-kata ini. Kalau misalkan kita mampu melakukan paraphrase, silakan diubah ya. Tapi kalau kita lihat summary-nya, plagiasinya hanya 9%. Hasil summary-nya ini sudah cukup rendah, di bawah ketentuan 20%. Sehingga kata inilah yang nantinya akan kita gunakan dalam artikel kita. Kita hapus kalimat yang ini. Setelah selesai melakukan paraphrase, jangan lupa untuk mencantumkan sumber literaturnya. Klik reference, insert citation, go to Mendeley, cari sumber artikelnya tadi, artikelnya yang ini ya, pendidikan karakter. Kemudian klik cite. Kita kembali lagi ke spinner.id ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali tadi proses paraphrase dari spinner.id, ternyata hasil paraphrase dari spinner.id ini perlu kita lihat kembali apakah hasil paraphrase-nya ini sudah cocok dengan konteks kalimatnya atau tidak. Ketika tidak cocok, maka perlu kita perbaiki kembali. Sehingga spinner.id ini sifatnya hanya membantu. Meskipun demikian, spinner.id ini sudah memberikan beberapa saran yang bisa membantu kita dalam melakukan paraphrase. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.